TPKS ini bagian dari melegalkan zina. Saya nggak mengerti betul kenapa sih ada orang yang menolak RUU TPKS. Negara harus memperhatikan efek yang diterima oleh si korban. Masalah sanksi pidana denda. Saya ingin bertanya sebenarnya, denda ini nanti kalau misalnya dijatuhkan vonis, ini larinya kemana? Saya harap ini tidak masuk ke kas negara lah. Ini harus masuk ke keluarga ataupun si korban. Baik, kita kembali ya membahas, meneruskan apa sih dan bagaimana RUU TPKS ini akan jadi nantinya ya. Nah, Pak Haji, saya tanya ke Pak Haji, ini kan banyak persoalan soal tantangan ya, bagaimana memuluskan pembahasan ya pasti ya. Karena pasti banyak kelompok yang pro, banyak juga kelompok yang enggak pro gitu ya. Dan punya argumentasi masing-masing begitu ya. Ya, kenapa ini, kenapa itu, banyaklah yang mereka bisa sampaikan. Dan argumentasi itu bisa masuk akal juga gitu ya. Karena dengan berbagai argumentasi hukum begitu, atau dari penegak hukum, atau dari pelaku, atau dari korban, dari terdakwa, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Haji, Ketua PCNU, gitu ya. Pak Haji Abdullah. Jadi memang di masyarakat ini terjadi pro kontra antara yang mendukung dan menolak. Yang menolak misalnya memberikan argumentasi bahwa RUU TPKS ini bagian dari melegalkan zina misalnya. Hoax yang seperti ini saya kira banyak kita temui di masyarakat. Kenapa kok ada pandangan itu ya? Kok bisa ya melegalkan zina? Maksudnya gimana ya? Nah, ini yang perlu ditelusuri apa maksudnya. Jadi ini yang berkembang di masyarakat, banyak sekali hoax yang mengiringi terbitnya akan dibahasnya RUU TPKS ini. Maka ada juga kan yang menyampaikan bahwa yang menolak RUU ini seperti tadi yang disampaikan Bang Marinus, ini termasuk yang pelaku misalnya begitu. Nah, saya kira ini yang harus dituntaskan. Tapi kan persentasenya kan kecil kalau hanya itu kan. Iya. Tapi banyak yang kelompok yang lebih mengedepankan soal kepentingan masyarakat luas gitu ya. Pasti juga ada yang kontra demi kepentingan masyarakat luas kan, itu Pak Haji. Iya, ini juga, jadi ada yang kontra itu menginginkan bahwa RUU TPKS ini tidak hanya membincang terkait dengan kekerasan seksual, tetapi dicari inti persoalannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi, misalnya karena zina belum dilarang. Kalau zina dilarang, ini otomatis nanti RUU TPKS bisa teratasi, ada yang seperti itu. Nah, menurut saya begini, jadi itu baik, memang aturan di dalam agama itu kan jelas bahwa tidak boleh melakukan zina, artinya orang yang berhubungan seksual di luar pernikahan itu tidak boleh. Nah, ini baik, tetapi ini yang darurat sekarang ini, kekerasan seksual ini harus segera diatasi. Karena kalau di dalam kaidah kita di pesantren itu ada darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Jadi mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Maka mencegah kerusakan dari kekerasan seksual ini harus segera diatasi daripada masalah-masalah yang lain yang harus ditarik gitu. Jadi oleh karena itu kalau menurut saya RUU TPKS ini harus segera, karena ini bagian dari darul mafasid itu. Jadi mencegah kerusakan yang lebih besar dengan terjadinya kekerasan seksual ini. Itu. Jadi
Itu saya kira. Jadi Oke, ini dulu deh, Bung Adam dulu. Soal pro kontra. Pro kontra gimana nih Bang? Ya, ada yang mendukung adanya RUU TPKS, ada yang tidak mendukung. Dan kenapa? Baik. Terima Ini kasih. menurut pengamatannya Bung Adam nih sebagai Generasi muda, Bang, ya? generasi muda di Tangerang Selatan. Baik. Sebenarnya perihal proses ya Bang, ya, artinya ketika baik itu entah dari pemerintah ataupun dari DPR ketika mengajukan suatu rancangan undang-undang, artinya menurut hemat saya sudah penuh dengan kajian-kajian dan masukan. Tentu artinya bukan hal yang langsung begitu saja keluar RUU ini, karena sebelumnya sudah ada kajian masukan dari semua masyarakat termasuk kelompok-kelompok atau mungkin LSM atau ormas, sehingga RUU ini menjadi suatu draft yang nantinya akan disahkan di DPR. Menurut hemat saya, gaspol, artinya balik lagi bahwa Indonesia saat ini sedang darurat, kejahatan seksual ini adalah extraordinary yang perlu segera kita sama-sama selesaikan, dalam arti kita perlu ada payung hukum atau produk hukum yang bisa, poinnya adalah memberikan efek jera, satu kepada pelaku, tersangka atau terdakwa. Yang kedua adalah titipan dari kami para pemuda, bagaimana korban itu merasa nyaman ketika dia membuat suatu laporan Bang. Karena kalau bicara realitanya aja sehari-hari ketika kita mau masuk ke kantor polisi itu udah keder duluan Bang, takut duluan ditanya ini itu. Nah ini yang perlu juga menjadi konsen kawan-kawan di legislatif, bagaimana memperjuangkan RUU ini sehingga menjadi suatu undang-undang yang bisa memperkuat produk hukum yang saat ini ada Bang. Kalau kita baca di KUHP, masalah kekerasan seksual definisinya pencabulan. Hukumannya maksimal hanya 5 tahun Bang. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, efek kepada korbannya ini sangat luar biasa. Mungkin pada saat nanti dia tua atau hingga dia tiada itu efeknya masih ada, trauma dan segala macam. Artinya memang perlu ada produk hukum yang tegas dan jelas untuk satu, memberikan punishment atau efek jera kepada pelaku. Yang kedua, memberikan kenyamanan korban melapor atas terima itu Bang. Mbak Putri. Ya, soal pro kontra. Pro kontra sebetulnya menjadi satu hal yang wajar dalam pembahasan RUU. Tentu dalam pembahasan Perda saja biasanya pasti ada pro kontra, dan sebetulnya pro kontra ini juga sebetulnya Artinya bukan soal pembahasan undang-undang nih. Karena ada kelompok masyarakat juga yang mendukung adanya undang-undang TPKS, ada kelompok yang tidak mendukung adanya TPKS. ya. Kalau secara substansi pembahasan saya juga tidak tidak paham betul alasan para pihak yang kemudian menganggap ini sebagai undang-undang yang tidak urgent atau bahkan ditolak sekalian gitu loh. Saya justru merasa bahwa mungkin kenapa ada kontra yang terjadi. Mungkin sebetulnya hanya lebih kepada efek kehati-hatian saja. Oke. Kita tetap perlu memberikan kehati-hatian. Jadi jangan sampai kemudian seseorang merasa dengan mudah tertuduh untuk melakukan peristiwa kekerasan seksual, karena meskipun pembuktian itu kemudian tadi seperti yang saya baca-baca bahwa kemudian akan ada tambahan alat bukti yang mudah-mudahan bisa mempermudah para korban pelapor kekerasan seksual, tapi tetap perlu berhati-hati, jangan sampai kemudian karena aparat penegak hukum yang kurang hati-hati untuk mencari alat bukti kemudian justru malah menjadi tudingan yang tidak terarah, atau kemudian justru menjadi salah paham yang kemudian menimbulkan juga salah persepsi dan semacamnya. Jadi sebetulnya mungkin lebih kepada makanya saya sampaikan saya nggak mengerti betul kenapa sih ada orang yang menolak RUU TPKS, karena kalau seperti yang Pak Kiai sampaikan bahwa ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya Pak, lebih banyak manfaatnya daripada ruginya. Jadi mungkin
bisa saja saya mencoba berpositif thinking, kenapa orang masih ada yang menolak? Mungkin saja lebih kepada efek kehati-hatian, agar semua pihak, tentu kita juga mengacu tetap tindak pidana kita masih mengacu kepada KUH pidana, itu tetap menjadi landasan hukum juga untuk pada perilaku tindak pidana. Tapi mungkin kehadiran RUU TPKS sebetulnya hanya kemudian memperkuat saja, tapi tetap perlu dengan prinsip kehati-hatian. Gitu. Ada yang sampaikan, Pak Haji? Kalau enggak, saya tanya kepada peserta nih. Oke, kita tanya sama peserta. Boleh menyampaikan pendapat, ya. Boleh juga menyampaikan pertanyaan barangkali kepada teman-teman. Kemudian juga boleh menyatakan setuju atau tidak, gitu. Dan kenapa setuju dan kenapa tidak. Boleh. Silakan. Ini sudah ada yang pegang mic. Silakan. Sebutkan nama dan silakan menyampaikan. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak Marinus, saya diundang di sini di MRG TV. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Dari tadi diskusi dan pembahasan ini sangat semangat saya untuk menyimaknya. Memang polemik di masyarakat ini sangat booming ya, karena ada perkara, ada kasus di Jawa Barat itu kekerasan seksual yang dilakukan tanda kutip itu sebagai pendidik di salah satu yang di pondok pesantren ya, pondok pesantren dengan banyaknya boarding school. Ya, dengan banyaknya korban di sana dan juga bagaimana pendampingan korban tersebut. Dan menarik juga dari RUU ini kan memang sudah disampaikan sudah lama RUU TPPS ini, dan mungkin harus sekarang lah untuk kita perlu untuk kita dukung dari legislatif eksekutif untuk menerbitkan bagaimana di kita ini kan memang berpacu pada KUHP, Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, dan juga ada beberapa yang masuk juga dari pendidikan, dari skup pendidikan. Dan untuk RUU TPKS ini sangat menurut saya ya, sama hemat saya ini sangat harus sekarang juga untuk benar-benar diterbitkan, karena memang sudah bergejolak di Indonesia ini karena banyaknya kasus, dan juga ada beberapa juga yang kasus-kasus tidak dipublish ya, karena beberapa juga ada di dunia pendidikan yang saya tahu itu kemarin itu banyak pelaku yang diduga itu dari pendidikan, dari guru, dari dosen dan yang lain-lain. Itu lumayan banyak, pendidik juga terlibat ya. Banyak, itu lumayan banyak. Oknum pendidik ya. Oknum pendidik yang diduga telah melakukan, tetapi memang dari korban-korbannya ini kan terkadang anak-anak kecil yang mungkin sulit untuk bisa disampaikan, dan untuk kita tahu bahwa di situ ada suatu kejadian atau suatu perkara. Dan juga saya sambung juga sedikit, saya ada pertanyaan juga dari Ketua Pemuda, saya juga berjiwa muda soalnya dari KNPI ya. Ya, jadi dari semua ini, dari kegiatan-kegiatan dari KNPI kan memang sudah ada peraturannya, sudah ada juga edukasi di pendidikan. Nah, bagaimana KNPI ini menyikapi, dan juga bagaimana ini kan kalau sudah terjadi mungkin memang ada sanksinya, tetapi kan memang harus kita kedepankan untuk pencegahannya itu. Nah, dari KNPI ini sebagai pemuda, bagaimana mencegahlah dari kekerasan kekerasan untuk melakukan pencegahan seksual ini. Kekerasan seksual ini. Oke. Ya, cukup. Saya formulasikan pertanyaannya. Mungkin kalau nanti sebagai pemuda seluruh, kan dia tidak bisa meng-cover semua. Sebagai pengurus KNPI deh, apa sih programnya? Apa programnya ya? Oke. Ditahan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Oh ya, silakan Pak. Ya, saya Ahmad Husairi dari Lapas Dam PCNU Tangerang Selatan. Oke.
Ini menarik sekali sebenarnya. Saya mencatat ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan mungkin ini bisa jadi satu pembahasan ulang yang lebih mendalam. Saya tadi sempat membaca sekilas tentang sanksi pidana. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa dan tokoh pemuda dari KNPI tadi bahwa efek atau dampak yang diterima oleh korban itu saya kira seumur hidup ya. Jadi saya kira dengan sanksi atau ancaman pidana yang diatur dalam RUU ini kurang fair gitu. Kurang fairnya kenapa? Kurang fairnya kenapa? Ini ancamannya saya lihat hanya berapa tahun gitu kan. Berapa tahun, kemudian nanti misalnya sudah divonis maksimal, nanti dipotong remisi tinggal ya paling 30% sudah bebas ya. Selesai, dia tidak punya tanggung jawab lagi, tidak punya dampak seperti beban yang dirasakan oleh korban. Nah ini saya sangat sesalkan ini kalau misalnya ini nanti goal dengan ancaman pidana cukup, saya kira cukup ringan ya. Ini mau nggak mau korban ini tidak menanggung sendiri sebenarnya, keluarga pun akan menanggung resiko juga. Ya, betul. Mau tidak mau, dan ke depan pun kalau toh misalnya dia akan berkeluarga dan seterusnya, bisa jadi anaknya, cucunya dan seterusnya. Ini kejahatan yang sangat-sangat luar biasa ini. Saya kira. Maka negara harus memperhatikan efek yang diterima oleh si korban. Saya usulkan sanksi pidana yang harus diberikan kepada si pelaku itu bisa seumur hidup bila perlu. Misalnya kebiri permanen, jangan yang kimia lah. Saya kira itu nggak fair juga. Kecuali memang dia dampaknya tadi misalnya bisa sebulan 2 bulan selesai ya nggak masalah gitu kan. Terus yang kedua, kalau sudah dikebiri kira-kira ada enggak kategorinya kalau sudah dikebiri itu dia tidak akan melakukan kekerasan seksual lagi? Setidaknya dia sudah tidak punya dalam tanda petik gairah untuk itu. Terus yang kedua masalah sanksi pidana denda. Saya ingin bertanya sebenarnya, denda ini nanti kalau misalnya dijatuhkan vonis, ini larinya kemana? Kalau saya lihat kan larinya ke negara gitu ya. Negara itu bukan korban. Negara ini bukan korban. Sementara itu korban nanti cuma dapat apa gitu kan. Artinya tidak dapat kompensasi yang setimpal dari apa yang dampak yang dia terima gitu kan. Jadi saya harap ini tidak masuk ke kas negara lah saya bilang. Ini harus masuk ke keluarga ataupun si korban. Jadi biar fair gitu kan. Boleh lah nanti misalnya untuk negara sekian, untuk ini sekian gitu. Tapi harusnya biasanya dalam satu persidangan itu dalam tanda petik ada bargaining kan antara JPU dengan pihak lawyer gitu kan, pengacaranya dari ini. Jadi nanti nggak bisa maksimal kemungkinan. Harapan saya sih dari hakim nanti bisa menjatuhkan sanksi yang maksimal karena efeknya ini juga nggak main-main itu. Saya kira dua itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin untuk Bang Marinus ini bisa nanti ke depan ini dua hal ini bisa dikaji ulang ya. Betul. Untuk dipertimbangkan. Kita terus akan evaluasi ya. Oke, kan begitu. Terima kasih kesempatan diberikan. Oke, ini kalau usul kita tampung untuk kita sampaikan dan kita dorong untuk kita perjuangkan. Yang lain ada? Oh iya silakan. Ya. Tes. Ya terima kasih Merdeka. Selamat malam buat kita semua. Ya. Perkenalkan nama saya Sistem Ginting, saya tinggal di Tangsel. Sistem Ginting. Sistem Ginting. Ya betul Bang. Oke. Jadi, ada sistemnya juga ya? Ya. Oke. Jadi ya. Oke. Silakan. Jadi soal isu-isu kekerasan seksual ini memang kalau kita bahas memang cukup memprihatinkan sebenarnya. Sebenarnya kita sedih membahasnya kan. Karena ini persoalannya bukan hanya sekarang aja, memang dari Indonesia sebelum merdeka juga ini persoalan ini sangat tinggi. Apalagi dalam sejarah-sejarah konflik ini juga ya contohlah yang terakhir tahun 98 kerusuhan reformasi itu juga sangat banyak korban-korban kekerasan ya kan. Jadi ini apalagi sekarang khususnya di Tangsel juga angka kekerasan seksual ini sangat tinggi.
Nah, ini juga menjadi perhatian, nanti ada Bu Putri di Dewan, ini memang harus kita dorong. Jadi didorong kemana nih? Kebijakan-kebijakan yang pro ya kan. Nah, Ya, jadi pro, menurut ya, saya ya. persoalan kekerasan seksual ini kan banyak penyebabnya sebenarnya. Pertama mungkin persoalan frustasi seksual, ya kan. Kedua mungkin adanya kelainan sendiri, ya kan. Jadi ya katakanlah nafsunya udah lain-lain lah. Ada yang nafsunya katakanlah pedofilia gitu kan, yang sukanya anak-anak. Ada yang kelainannya sukanya bahkan sampai hewan pun ada, ya kan. Sangat banyak korban. Pelakunya ini adalah orang-orang terdekat biasanya. Oke. Nah, ini orang-orang terdekat. Contoh, pelakunya adalah kakek ke cucunya sendiri, Ya. ya kan? Bapak ke anak perempuannya sendiri, atau anak ke ibunya sendiri. Nah, ini kan orang-orang terdekat. Ustadz ke santrinya sendiri, Ya. nah, kan? Dosen ke mahasiswinya sendiri. Jadi Ya. alasannya untuk bimbingan mahasiswi. Ada juga begitu ya? Nah, ini kan orang-orang terdekat. Jadi ini menurut saya solusinya kita harus benahi dari terdekat, berarti dari keluarga sendiri. Apakah keluarga itu benar-benar mengontrol pergaulan anak-anaknya, dianya sendiri? Nah, ini. Kalau secara keagamaan tentu kalau karena saya Kristen, ya ada hukum Tauratnya, jangan berzina. Itu jelas ya kan. Dalam hukum Islam juga mungkin sama itu. Berarti kan ini kembali, kalau dalam Kristen kan itu salah satu buah roh, Bang. Iya. Buah roh itu apa ya? Pengendalian diri. Apakah kita mampu mengendalikan diri dari nafsu-nafsu yang bejat ini, ya kan? Nah, ini. Jadi ini tidak terlepas, harusnya kan yang kita harapkan menjadi pemegangnya, pengendalinya adalah tokoh-tokoh agama. Ternyata di kalangan agamawan pun ini banyak menjadi pelaku, ya, seperti kasus-kasus di beberapa pesantren itu kan. Harusnya yang dia menjadi pengontrol, ternyata dia pun tidak bisa mengendalikan lagi. Nah, ini. Jadi pertanyaan saya khusus ke NU, contohnya ya apa selama ini, bagaimana upaya yang konkret yang dilakukan apabila ada korban-korban dalam kekerasan seksual? Baik itu tidak hanya kepada anak-anak, mungkin nenek-nenek juga banyak. Ini banyak, kalau kita lihat nenek-nenek juga kadang banyak jadi korban juga, jadi nggak hanya anak-anak lagi. Baik. Itu saja mungkin. Tapi nenek-nenek tidak ada yang melapor ya, hanya pemberitaan gitu. Oke. Terima kasih Bung Sistem, ini tersistem banget gitu ya. Oke. Baik, kembali ke teman-teman dan sahabat-sahabat saya di depan ini yang tadi ada beberapa pertanyaan, ada usul kita bisa sempurnakan sebagai bagian dari harapan kita ya, untuk kita bisa masukkan sebagai harapan kita bisa dimasukkan di RUU PKS ini. Kemudian tadi ada persoalan contoh-contoh. Bung Adam, di KNPI Tangerang Selatan, jangan di KNPI semua, karena KNPI nanti beda-beda programnya kan begitu ya. KNPI ada nggak program pencegahan itu kira-kira, atau dalam bentuk literasi, dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk pembangunan moral atau apa gitu? Di KNPI sendiri ada nggak? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Abang. Perihal KNPI dulu, bahwa KNPI adalah sebenarnya wadah berhimpunnya para pemuda gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, KNPI adalah mitra strategis dan kritis dari pemerintahan sesuai dengan tingkatan. Nah, kalau di KNPI-nya sendiri kita punya struktur, Bang. Artinya di dalam KNPI itu kita punya bidang-bidang yang kita sesuaikan dengan bidang yang ada di pemerintahan. Artinya kita sebagai mitra, kita penyeimbang juga, kita juga berkontribusi, di mana khusus untuk diskusi malam ini kita punya bidang yang namanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Artinya kawan-kawan di bidang tersebut kita berikan job desk dan punya program bagaimana mengedukasi para wanita pada khususnya, termasuk anak, dimulai dari awal anak-anak itu berani untuk bicara,
berani untuk speak up. Nah, kemudian juga kita punya program juga, kita melakukan seminar atau workshop atau sosialisasi ke sekolah-sekolah atau bahkan ke kampus, gitu ya. Artinya saya sepakat bahwa pencegahan itu lebih penting Bang dibanding tindakan. Karena kita harus potong hulunya dulu, jangan hilir nih. Sama ketika kayak korupsi, jangan OTT terus, tapi harus pencegahan atau penindakan. Artinya KNPI punya Bang, kita punya bidang, punya program yang ke depan bagaimana caranya khususnya para korban itu bisa melapor dengan aman nyaman, memberikan edukasi bukan hanya permasalahan laporan tapi masalah, mohon maaf, masalah seks juga. Karena kalau bicara tadi disampaikan oleh abang kita, seks di Indonesia masih tabu untuk dibicarakan. Padahal menurut hemat kami itu adalah hal yang sangat penting karena anak-anak kita sebaiknya juga sudah mulai diberikan pemahaman mengenai seks, apa yang boleh, apa yang tidak, karena memang awalnya asalnya dari keluarga, baru kita ke masyarakat, dan itu semua ada di program kami Bang. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus juga dong untuk KNPI ya, KNPI yang memang sebelum undang-undang TPKS ini juga KNPI punya program bagaimana melakukan pencegahan ya. Ke Pak Haji, ini kan kalau semua agama sih semua melarang lah ya. Ya semua kitab suci melarang tidak boleh ada kekerasan seksual. Tapi ini kan soal sanksi ini memang dalam setiap kitab suci agama-agama sanksinya adalah dosa. Ya kan begitu ya. Tadi ada pertanyaan nih Pak Haji, kira-kira sebagai organisasi keagamaan begini, apakah ada juga memang program bagaimana mencegah supaya tidak ada kekerasan seksual itu, ya kan begitu ya. Tidak boleh terjadi kekerasan seksual itu selain yang sudah diamanatkan oleh agama begitu ya. Ya. Nah, persoalan ini, kekerasan seksual ini kalau dikaitkan dengan keluarga, saya kira ini kalau keluarganya tuntas, insya Allah ya nanti di masyarakatnya juga tuntas. Gitu. Ya. Jadi pendidikan itu dimulai dari keluarga. Bagaimana mendidik anaknya lebih baik, terus kemudian interaksi antar anggota keluarga itu bisa baik. Saya kira itu akan meminimalisir kekerasan seksual, apa yang disebut sebagai kekerasan. Karena sesungguhnya seksualitas itu kan naluri manusia, ya kan? Naluri. Dan itu anugerah ya. Iya. Iya dong, anugerah dong. Betul, iya betul. Karena itu Tuhan menciptakan setiap manusia dilengkapi dengan betul. Iya. Naluri seksual. Iya. Kalau tidak kan selesai semua kan, nggak ada lagi, nggak perlu ada RUU TPKS gitu. Ya kalau nggak ada itu, Iya. nggak ada umat manusia. Nggak ada umat manusia. Iya. Yang Akan salah punah. itu adalah menggunakan anugerah Tuhan itu kan begitu ya. Nah betul. Ya. Yang salah. Gitu. Ya salahnya. Jadi Oke, silakan. kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan Ya. norma agama dan norma hukum, saya kira itu yang salah. Ya. Ada kekerasan seksual karena itu ada yang salah dari Ya. pemahaman terkait norma agama dan hukum itu. Betul. Nah itu saya kira. Kalau ada edukasi yang diawali dari keluarga, kemudian di masyarakat juga kita punya lembaga namanya LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Oke. yang terus memberikan pencerahan. Siar. Kenapa? Siar itu ya. Program dakwah lembaga LDI itu siar kemana-mana. Iya, bukan? Ya. dakwah mengajak kepada mengajar. kebaikan. Oke. Ya, jadi naluri tadi harus dikendalikan misalnya. Iya, iya. Nah, yang bisa mengendalikan ini kan agama, Iya. ya kan? Dan diri sendiri juga kan? Iya, dari hati, Dari hati. dan pemahaman keagamaan. Gitu. Iya. Jadi ketika ini tidak benar menurut agama dan menurut norma sosial, tentu harus dihindari. Nah itu yang bisa begitu, itu kan kita, diri kita. Nah bisa begitu karena dampak dari edukasi. Iya. Nah, edukasi ini harus dilakukan Iya, terus-menerus. Iya. Mbak Putri, ini saya nggak tahu ini bagaimana mau mengeksplorasi semua harapan-harapan tadi peserta tadi. Ya, ada yang mengusulkan begini, kemudian ada yang bertanya, ada yang memberikan juga contoh-contoh. Menurut Mbak Putri sendiri gimana? Ya.
Yang pertama tentu seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kasus kekerasan seksual saat ini kan analoginya bisa saya analogikan sebagai gunung es. Tampak terlihat kecil di permukaan tapi bawahnya sangat besar. Nah, apa sebab itu semua bisa terjadi? Karena ketidakberanian perempuan untuk melakukan pelaporan. Apa ruginya kalau perempuan atau para pelaku kekerasan seksual tidak melapor? Yaitu adalah tidak tertangani dan tidak diberikan konsentrasi lebih bagi para pengamat juga termasuk kepada para pemerintah. Nah, sebetulnya hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan baik kepada laki-laki maupun perempuan, terutama laki-laki, adalah hal yang sebetulnya perlu kita lakukan dalam keseharian kita, yaitu pengarus utamaan gender. Seringkali, kerap kali perempuan itu dipersoalkan pada persoalan-persoalan domestik saja. Artinya tugas rumah tangga, kemudian nggak boleh keluar rumah, atau hanya mohon maaf urusannya kasur, sumur, dapur. Sehingga interaksi perempuan terbatas, jangankan mau melapor. Interaksi sosial dengan warga saja banyak yang kesulitan. Mereka takut kalau kemudian melapor akan dikucilkan, akan justru dijauhi oleh keluarga, bagaimana stigma orang-orang sehingga mental perempuan atau biasanya perempuan dalam hal ini karena mayoritas kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan, justru malah merasa minder atau merasa kecil diri. Nah, sehingga bagaimana tugas kita untuk melakukan pengarus utamaan gender, berikan perempuan ruang-ruang untuk bicara, berikan dan libatkan perempuan bukan hanya pada persoalan domestik saja. Biasanya contoh dalam organisasi, perempuan biasanya ya ini aja lah jadi bendahara aja karena ngatur uang atau jadi curhat. Iya nanti jadi ketua ya. Nah, atau misalnya perempuan hanya diberikan tugas-tugas domestik untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis pelaksanaan acara. Padahal perempuan seharusnya juga diberikan ruang yang besar dalam organisasi. Perempuan juga punya kesempatan memimpin, perempuan juga punya kesempatan untuk berbicara dan banyak hal. Nah, ruang-ruang itu jika diberikan bagi pada perempuan, saya yakin akan menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan lain. Contoh, oh Mbak Putri berani ya bicara bersama Pak Marinus, hadir di podcast, itu akan menjadi menimbulkan keberanian bagi perempuan-perempuan. Saya yakin mungkin saat ini masih ada kok sebetulnya peristiwa pelecehan seksual yang tidak terlaporkan karena persoalan tidak berani dan karena persoalan ketakutan berinteraksi dan menilai dan mendapat stigma dan pandangan orang. Maka saya berharap banget sama para kaum laki-laki yang untuk terus semangat melakukan dan membantu pelaksanaan pengarus utamaan gender. Itu yang penting sih sebetulnya. Oke. Terakhir harapan dan closing statement. Harapan saya mudah-mudahan pembahasan RUU TPKS bisa segera disahkan karena alhamdulillah juga ini kita sudah mulai setelah 7 tahun pembahasan akhirnya kita sudah mulai mendapatkan angin segar, yaitu melalui apa? Melalui dukungan dari Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, di mana saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya, juga kepada dukungan dari Presiden untuk memberikan dukungan untuk segera melakukan percepatan pembahasan RUU TPKS ini. Sehingga saya berharap sekali bagi para pelaku kekerasan seksual, mohon maaf pada para korban kekerasan seksual bisa memberanikan diri atau memiliki keberanian untuk melaporkan. Karena apa? Kemudian akan memberikan dampak yang besar, yaitu akan mencegah peristiwa-peristiwa lain, kekerasan seksual lainnya untuk terjadi. Sehingga saya berharap dan mendukung sekali Pak Marinus, Pak Dewan, agar bisa segera menyampaikan aspirasi kami, para warga Kota Tangerang Selatan, di Provinsi Banten juga khususnya di Banten 3, agar PDI Perjuangan di DPR RI untuk terus konsisten mendukung percepatan perencanaan RUU TPKS. Mungkin itu sih. Terima kasih. Bung Adam. Saya mewakili pemuda sangat berharap produk hukum yang saat ini sedang diproses di DPR itu segera disahkan dan diundangkan. Karena apa? Yang pertama, harapan kami ada efek yang sangat jerak kepada pelaku kekerasan seksual agar proses produk hukum yang saat ini sedang digulirkan dan akan digulirkan segera menjadi undang-undang sehingga kita mempunyai payung hukum untuk memperkuat penegakan keadilan khususnya bagi para korban kekerasan seksual, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Adam. Ya. Terakhir Pak Haji, gimana? Apa harapannya dan juga nanti terakhir closing statementnya?
Saya kira sama dengan dua pembicara yang lain, kita sama-sama berharap ya bahwa kekerasan seksual yang sekarang kalau laporannya teman-teman di Komnas Perempuan itu setiap tahun meningkat, itu mulai tahun 2022 ini bisa menurun, bahkan kita berharap hilang. Untuk itu pengesahan RUU TPKS ini menjadi kebutuhan utama saya kira untuk mengurangi kekerasan seksual yang sekarang ada di negeri kita ini. Jadi itu saya kira harapan saya sama dengan harapan Nahdlatul Ulama yang kemarin kita muktamar di Lampung itu. Salah satu rekomendasinya adalah RUU TPKS segera disahkan oleh DPR RI. Itu saja saya kira. Terima kasih Mas Marinus. Terima kasih. Bang sudah diundang di sini. Terima kasih Ketua. Ya. Baik. Semua apa yang sudah kita bicarakan ini tidak ada memang kesimpulan yang kita bisa simpulkan sebagai bagian dari bagaimana percepatan RUU ini bisa dilakukan dan juga rumusan-rumusan. Tetapi sesungguhnya bahwa semua pointers yang kita sudah bahas menjadi usulan kita dan aspirasi yang akan kita terus perjuangkan. Harapan kita berikan dan kita berikan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membahas, yang akan segera membahas dan segera mengesahkan ya undang-undang ini untuk melindungi perempuan-perempuan dan juga korban-korban kekerasan seksual yang bukan hanya perempuan, juga anak-anak dan seluruh laki-laki dan sebagainya dalam bentuk berbagai macam. Kita harapkan undang-undang ini menjadi sebuah undang-undang yang akan memberikan perlindungan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh peserta, juga terima kasih kepada Pak Haji Abdullah Mas'ud, Ketua PCNU Tangerang Selatan. Terima kasih kepada Bung Adam yang juga bendahara KNPI, ya karena kehadirannya beliau adalah bendahara KNPI di Tangerang Selatan. Tokoh kita, tokoh perempuan kita juga di Tangerang Selatan, ya Ibu Putri Ayu Anissa. Boleh dong, sekali boleh saya sehingga lebih dewasa dikit gitu ya. Ya, Ibu Putri dan saya Marinus Gea, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Banten 3, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang. Saya hadir bersama rakyat Banten 3, aspirasimu, perjuanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.